Masuk sekarang warid yang ketiga. Ini yang dinamakan wusul atau orang biasanya pun sampai kepada Allah. Wusul ya, sampai istilahnya dari tangga sampai kepada Allah. Orang ini dalam keadaan fana. Fananya maksudnya di sini dia tidak semua apapun yang dia lakukan karena Allah, bahkan dia melupakan kepentingan dirinya sendiri. Ya, macam yang tadi saya jelaskan, dia sanggup mengorbankan tangannya biar tangannya ditebas oleh pedang, ya. Yang penting Rasulullah tidak terkena. Ini yang dinamakan fana. Nah, begitu juga anak panah, dia mampu mengorbankan apapun demi kecintaannya kepada Rasulullah. Ya. Ini yang dinamakan wusul, sampai yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari dirinya sendiri. Allah memberikan kepadamu warid nurul misal untuk melepaskan dirimu dari kurungan wujudmu kepada keluasan melihat Tuhan. Ya, maka lepas dia semuanya. Sedikit demi sedikit lepas. Semuanya lepas. Yang ada di dunia bahkan diri dia lepas. Ini orang yang sampai tahap apapun yang dia lakukan semuanya karunia Allah. Ini merdeka yang hakiki. Lepas semuanya. Ketika Allah perintahkan, seperti Sayyidina Abu Bakar ketika diminta harta oleh Rasul sallallahu untuk bersedekah untuk jihad fisabilillah, dia mengeluarkan semuanya, tidak disisakan sedikit pun. Apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya, memang cukup Allah dan Rasulnya untuk anak dan istriku. Tidak disisakan sedikit pun. Semua hartanya diserahkan. Jelas. Kalau kita ribut kan, tapi keluarganya juga, ya mereka orang yang sudah sampai ke puncak, tidak ada yang protes. Sudah sampai tahap ke sana, dikeluarkan semua. Apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dia akan berikan, bahkan nyawanya. Dia siap. Ini sampai tahap ketiga, usul namanya, sampai. Semuanya kembalikan kepada Allah, tidak ada kepentingan apapun. Ini yang dinamakan fana yang hakiki. Bukan fana itu tidak sadarkan diri, tidak. Fana itu menafikan dirinya udah tidak ada. Tidak ada kepentingan apapun. Hanya Allah saja dan Rasulnya, yaitu dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun, dirinya ataupun anak, istrinya, hartanya. Maka ketika Allah perintahkan, semuanya akan dikeluarkan. Ketika Allah perintahkan mereka untuk berjihad, mereka akan tinggalkan. Seperti sahabat, dia malam pertamanya, malam pengantinnya, ada panggilan jihad, dia tinggalkan isinya, dia pergi berperang. Siapa yang bisa sampai tahap itu? Paling kita gini, oh enggak, anak baru tahu baru malam pengantin, gimana pula anak ninggalkan isi anak. Banyak alasan akan dibuat. Ya, karena keakuannya masih ada. Tidak 100% diterima. Ketika Allah keluarkan sedekah, bagaimana mau sedekah ini? Banyak alasan. Itu keakuannya semua. Ketika dilepas semuanya, dia siap dalam kondisi apapun. Ini tidak bisa kita buat-buat. Ini betul-betul karunia dari Allah. Betul-betul ini warid dari Allah. Kalau kita buat seperti ini, mau ikut Sayyidina Abu Bakar, itu Allah perintah keluarkan hartanya, habis itu pertama saja seminggu udah nyesal, ngapa nak keluarkan? Akhirnya nyesal, udah tinggal, tak percaya lagi, anak tinggalkan saja. Karena hal ini memang melalui tahap-tahap memang. Perjalanan melalui tahapan waridat ini juga terjadi kepada para sahabat Nabi. Mereka mendapatkan waridat yang disebutkan, sehingga menurut mereka lebih mencintai Allah dan Rasulullah daripada lainnya, termasuk dirinya sendiri.
Ini terjadi dalam kisah Sayyidina Umar yang pernah menyatakan kepada Rasulullah bahwa engkau lebih mencintai dari hartaku, anakku, dan diriku sendiri. Ya, sebelumnya mereka mengatakan mencintai Allah dan Rasulnya, ya, sama seperti dia mencintai anak, istrinya, dan dirinya. Akhirnya waridat terus sampailah ucapan Sayyidina Umar, aku mencintai Allah dan Rasulnya melebihi anak, istriku, dan diriku sendiri. Mencintai Nabi lebih dari diri sendiri adalah ridha yang sempurna atau pasrah sepenuhnya terhadap Ya, kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kita sendiri, itulah dinamakan pasrah. Ya. Kalau kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada Allah dan Rasulnya, kita tidak akan pernah sampai tahap ke pasrah. Sampai tahap pasrah. Pasrah yang sebenarnya saat diri kita mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kita sendiri. Ketika sudah kita rasakan, inilah hakikat pasrah yang sebenarnya. Kalau tidak tahap ini mungkin udahlah terserah Allah. Tapi masih kan jadi gimana nih, masih gimana berputar-putar balik. Tidak bisa kepasrahan karena keakuan kita masih ada, keegoan kita masih ada. Ketika lepas, baru inilah yang dinamakan titiknya pasrah yang hakiki. Warid misal ini adalah cahaya yang dipancarkan di hati yang bisa menyampaikannya kepada hadirat Allah. Ya, sampai ke sana benar-benar Allah saja. Semuanya Allah. Ya. Dia menafikan dirinya, meniadakan dirinya. Oleh karena itu Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan seorang sufi itu yang betul-betul mereka sudah sampai, dia ibarat bumi, yaitu dilemparkan, selalu sampah dilemparkan kepadanya, tetapi dia tetap menumbuhkan yang baik-baik. Imam Junaid juga mengatakan seorang sufi itu ibarat awan, dia menaungi siapapun, orang yang dicintai ataupun yang dimusuhinya, dia dalam naungan dia. Ya. Seorang sufi juga dikatakan seperti hujan. Ya. Dia mengaliri siapapun, orang soleh ataupun orang munafik. Dia meniadakan dirinya. Ya. Orang yang sampai ke tahap mampu meniadakan dirinya, dia tidak peduli orang baik sama dia, jahat sama dia tidak peduli lagi. Dia akan berbuat baik kepada siapapun. Dia akan melakukan kebaikan kepada siapapun. Selagi diri kita masih ada keakuan diri kita, maka diri kita akan menuntut apapun yang dilakukan orang. Tapi taat kita menafikan, meniadakan diri kita pada tahap ketiga, apapun. Bahkan Rasulullah pernah liludah setiap jalan. Menafikan semuanya. Hanya Allah dan Rasulnya. Nah, ini orang-orang yang usul. Allah akan bawa kita sampai ke tahap ini. Kalau kita senantiasa wirid. Wirid yaitu sesuatu yang kita lakukan rutin. Berarti kalau kita bangun tahajud rutin, tidak pernah tinggalkan. Perkara-perkara yang sunnah kita lakukan. Apapun adab yang di dalam sholat kita lakukan dan tidak pernah kita tinggalkan. Maka ini adalah pintu besar menjadi turunnya waridat kepada kita. Nanti kita akan mampu bersyariat secara benar seutuhnya.